Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UTS penambangan data klasifikasi decision tree. Pertama, saya mendapatkan dataset dari CDC Diabetes Health Indicators. Dataset karakteristiknya ada tabular dan multivariate. Kemudian ada subject area, health and medicine. Kemudian ada association task, classification. Fitur type-nya ada kategorikal dan integer. Instansinya ada 253.680 dan ada 21 fitur. Dan di sini hash missing values-nya 0 ya. Langsung saja ke Google Colab-nya. Di sini perkenalkan, nama saya Zaki Dwi Purnomo dengan NIM A11 2022 14227. Saya akan menjelaskan 5 fitur. Yang pertama ada fitur HbP atau tekanan darah tinggi. HbP adalah fitur menunjukkan apakah seseorang memiliki tekanan darah tinggi atau tidak. Ini adalah faktor risiko yang sangat penting dalam perkembangan diabetes. Tekanan darah tinggi dan diabetes seringkali berjalan beriringan. Ketika tekanan darah seseorang tinggi, jantung harus bekerja lebih keras untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Ini dapat menyebabkan kerusakan pada tubuh pembuluh darah, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kemampuan tubuh untuk mengatur gula darah secara efektif. Ini histogram variabel numeriknya yang HbP. Kemudian ini bar plot untuk variabel kategorikalnya. Untuk fitur kedua ada risk activity atau aktivitas fisik. Aktivitas fisik adalah fitur yang menggambarkan tingkat aktivitas fisik seseorang. Ini biasanya direpresentasikan sebagai variabel biner, di mana satu mungkin menunjukkan aktivitas fisik yang cukup dan 0 menunjukkan kurangnya aktivitas fisik. Aktivitas fisik memainkan peran penting dalam pencegahan dan manajemen diabetes. Olahraga teratur dapat membantu mengontrol berat badan, menurunkan tekanan darah, dan meningkatkan sensitivitas insulin, yang semuanya dapat mengurangi risiko diabetes. Ini histogram untuk variabel numeriknya. Dan ini bar plot untuk variabel kategorikal. Ya. Kemudian saya akan menjelaskan fitur importance. Fitur ini yang juga sangat penting dalam analisis ini adalah fitur importance. Ini merujuk pada teknik yang digunakan untuk menentukan seberapa besar kontribusi masing-masing fitur dalam model prediksi. Definisi fitur importance adalah memberikan nilai numerik yang menunjukkan seberapa penting suatu fitur dalam membuat prediksi. Dalam konteks decision tree, fitur yang memiliki nilai penting tinggi berkontribusi lebih besar dalam pengambilan keputusan model. Pemilihan fiturnya dengan mengetahui fitur mana yang paling berpengaruh. Kita dapat memilih untuk hanya menggunakan fitur-fitur tersebut dalam model kita, yang dapat mengurangi kompleksitas dan meningkatkan interpretabilitas model. Fitur importance membantu kita memahami hubungan antara fitur dan target
memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang paling mempengaruhi diagnosis diabetes. Dengan menghilangkan fitur yang tidak penting, kita dapat meningkatkan kinerja model dan mengurangi resiko overfitting. Kemudian saya akan menjelaskan fitur yang keempat, yaitu hyperparameter tuning. Hyperparameter tuning adalah proses optimisasi parameter model yang tidak dipelajari dari data, melainkan diatur secara manual sebelum pelatihan. Tujuannya menemukan kombinasi hyperparameter terbaik untuk meningkatkan performa model. Menggunakan grid search CV untuk mencoba berbagai kombinasi hyperparameter. Di sini mendefinisikan hyperparameter grid, ada kriterion mengukur kualitas split. Kemudian ada max depth, kedalaman maksimum pohon keputusan. Kemudian ada min sample split, jumlah sampel minimum untuk membagi node internal. Kemudian ada min sample leaf, jumlah sampel minimum di node daun. Hasil tuning ini menunjukkan kombinasi terbaik kriterion, gini, max depth, min sample leaf, min sample split. Ini membantu mencegah overfitting dan meningkatkan generalisasi model. Kemudian saya akan menjelaskan fitur yang terakhir, yaitu confusion matrix. Confusion matrix adalah tabel yang digunakan untuk mengevaluasi performa model klasifikasi. Tujuannya memberikan gambaran detail tentang kesalahan klasifikasi model. Komponennya terdiri dari true positif atau TP, kasus diabetes yang benar diprediksi. Kemudian ada TN, kasus non-diabetes yang benar diprediksi. Kemudian ada false positif, kasus non-diabetes yang salah diprediksi sebagai diabetes. Kemudian ada false negatif, kasus diabetes yang salah diprediksi sebagai non-diabetes. Visualisasi heat map yang menunjukkan jumlah prediksi untuk setiap kategori. Hasil menunjukkan bahwa model memiliki performa yang baik dalam mengidentifikasi kasus non-diabetes atau TN tinggi. Tetapi ada ruang untuk peningkatan dalam mendeteksi kasus diabetes positif atau meningkatkan TP dan mengurangi FN. Kelima fitur ini bersama-sama memberikan pemahaman komprehensif tentang performa model dan area yang diperlukan ditingkatkan. Mereka juga membantu dalam memastikan bahwa model yang dikembangkan adalah robust, dapat digeneralisasi, dan memberikan wawasan yang bermakna tentang faktor-faktor yang berkontribusi terhadap risiko diabetes. Ya, cukup sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.